Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Malik Ramli, SPD MPD dengan NIDN 0011271010. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Jasmani di SD dengan kode mata kuliah 21D06C207 dengan 2 SKS di semester 2. Adapun CPL Prodi akan dibebankan pada mata kuliah ini. CPL pertama menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL 2 mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang pendidikan dasar atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. CPL 3 mampu melakukan validasi akademik atau kajian pendidikan dasar, menyelesaikan masalah dalam masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian pendidikan dasar. CPL 4 mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam seni, dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif bidang pendidikan dasar melalui pendekatan riset inter atau multidisipliner. CPMK pada CPMK 1 menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. CPMK 2 itu menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar, meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. CPMK 3 itu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. CPMK 4 itu menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK-nya, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu mendeskripsikan hakikat pendidikan jasmani. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis gerak dasar. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu melatih kebugaran jasmani. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memaksimalkan tes kebugaran jasmani. Sub CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu melakukan cabang olahraga atletik. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu melakukan cabang olahraga senam. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu melakukan cabang olahraga permainan bola besar dan permainan bola kecil. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu melakukan cabang olahraga renang. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu melakukan cabang olahraga pencak silat. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menganalisis organisasi dan sistem pertandingan. Dan sub CPMK 11, mahasiswa mampu mengembangkan pola hidup sehat. Deskripsi mata kuliah, yaitu pada mata kuliah pendidikan jasmani di SD terdiri dari bahan kajian pendidikan jasmani 1 sampai pendidikan jasmani 11 itu melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, latihan praktik. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai teori dan praktik baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun pada hari ini, yaitu pertemuan ke-6, kita akan mempelajari senam dasar dengan sub pokok bahasan senam lantai roll ke depan atau forward roll. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dasar senam lantai secara benar, aman, dan bertanggung jawab sebagai bekal mengajarkan materi PJOK di sekolah dasar. Kemudian sub CPMK, pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu 1. Menjelaskan konsep dasar roll ke depan, 2. Mengidentifikasi tahapan teknik roll ke depan. Yang ketiga, mempraktikkan roll ke depan sesuai prosedur keselamatan. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap praktik teman menggunakan rubrik. Dan kelima,
merefleksikan hasil praktik sebagai dasar perbaikan keterampilan. Indikator pencapaian mahasiswa mampu pertama menjelaskan pengertian role ke depan, kedua menjelaskan manfaat senam lantai, yang ketiga menjelaskan prinsip keselamatan, yang keempat menunjukkan teknik awal, pelaksanaan, dan akhir. Kemudian yang kelima melakukan role ke depan secara mandiri, dan ketujuh memberikan umpan balik terhadap teman. Pendekatan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Student Centered Learning atau SCL dengan model Practice Based Learning, dan metode pengajaran yang digunakan ialah demonstrasi, diskusi, latihan, peer teaching, dan refleksi. Asesmen pada pertemuan ini yaitu pengetahuan 20%, keterampilan 60%, dan sikap 20%. Demikian pemaparan untuk mata kuliah selanjutnya, dan prakteknya akan kita lihat seperti yang akan kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo baik, atur barisannya ya. Selamat pagi semua. Salam sehat. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di pagi hari ini. Sebelum saya memulai, baik saya akan mengabsen kehadiran adik-adik mahasiswa semua. Dari jumlah yang ada yang tidak hadir 3 orang, anggap ya, seperti itu. Oke. Itu dengan keterangan bahwa tidak hadir karena kurang sehat. Baik, sebelum kita memulai materi kita, hari ini kita akan belajar senam lantai atau senam dasar, biasa juga senam ketangkasan, yaitu dengan materi roll ke depan atau forward roll. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga aktivitas kita hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya simpan absen dulu. Adik-adik mahasiswa semua, indikator pencapaian mahasiswa mampu pertama menjelaskan pengertian role ke depan, kedua menjelaskan manfaat senam lantai, yang ketiga menjelaskan prinsip keselamatan, yang keempat menunjukkan teknik awal, pelaksanaan, dan akhir. Kemudian yang kelima melakukan role ke depan secara mandiri, dan ketujuh memberikan umpan balik terhadap teman. Tolong diperhatikan baik-baik. Di sini, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga ini, kita sebaiknya pemanasan dulu, ya. Pemanasan kita akan berkaitan dengan materi yang kita lakukan sebentar. Karena ini adalah roll ke depan, maka kita harus pemanasan banyak-banyak di bagian leher atau bagian punggung, pundak ini dengan lengan. Pemanasan kita dengan peregangan statis, karena ini gerakan yang kita lakukan sebentar ini yang berkaitan dengan pemanasan kita adalah karena roll ke depan itu banyak menggunakan leher, terutama punggung ini ketika berguling nanti, maka pemanasan kita nanti akan lebih banyak di bagian atas dan juga bagian bawah. Baik, untuk memulainya kita atur jaraknya dulu saja, menyesuaikan supaya tidak bersentuhan. Coba yang di belakang sedikit mundur ya. Mengikut ya. Coba sekarang kita mulai dulu dengan tangan di depan, dorong ke depan lurus, hitungan 1 sampai 1 kali di 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas, satu orang yang hitung ya. Ke samping. Dagunya dipegang, dorong ke atas.
Mendongak lihat ke atas sampai lihat ke atap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan di belakang, tarik bola kepalanya turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kaki. Kaki kiri ditarik lututnya, pegang lututnya, tarik naik. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik, pemanasannya cukup. Sekarang sebelum kita lanjut, saya mau tanya, ada yang tahu atau punya pengetahuan tentang senam? Senam apa yang Anda tahu selama ini? SKJ, aerobik, poco-poco. Apalagi senam Indonesia hebat, apa? Anak Indonesia hebat. Oke, semua itu adalah jenis senam, tetapi senam yang akan kita lakukan nanti adalah senam dasar, yaitu senam ketangkasan dengan roll ke depan. Biasa tahu berguling ke depan. Ya, ini senam dasar ini mengajarkan kita untuk melakukan guling ke depan. Itu nanti akan disampaikan tahapannya. Baik, untuk melanjutkan itu, coba matrasnya dibawa ke tengah sini. Baik, roll ke depan itu kita melakukannya memulai dari sikap duduk atau jongkok. Posisi duduk jongkok itu tahapannya nanti saya akan kasih aba-aba dengan memulai dengan hitungan supaya terorganisir. Jadi pertama coba satu orang dulu. Satu orang nanti dari posisi seperti ini nanti langsung posisinya langsung jongkok. Ya, di sini hitungannya pertama satu, dalam posisi hitungan satu berlutut, kemudian posisi tangan agak ke depan sedikit. Kenapa harus berlutut? Supaya tangan kita tidak terlalu kita dalam posisi nyaman untuk bertumpu tangan ke depan. Kemudian hitungan satu ya, hitungan kedua itu pantatnya diangkat naik, lututnya lurus. Di sini bersamaan ini dengan dagunya ditarik masuk ke dada, rapat di dadanya. Rapat di dada, hitungan kedua. Hitungan ketiga, ini sikutnya bengkok, lututnya tetap lurus, dan kaki menolak. Badan dibuang ke depan. 3, jatuhkan ke depan. Nah, ini kenapa? Karena ini tangannya juga ikut menolak. Ya, itu. Harusnya tangan jangan menolak. Tangan ini ketika badan jatuh ke depan, siku ini bengkok ini, siku ini sudah lemas, tidak hanya menumpu menjaga keseimbangan saja supaya tidak ke samping. Dipaham? Coba satu orang lagi, coba maju ya. Coba ya, posisi jongkok duduk, 1 ya. Kemudian 2, angkat pantatnya, masuk dagunya. 3, menolak ke depan. Menolak. Tolak 1, 2, 3, siku bengkok, masuk, sikunya bengkok, tolak badannya ke depan. Menolak kakinya. Ya, ini kenapa seperti ini, sama modelnya. Ini karena kalian tangannya tidak menahan badan ke samping. Oke, kita coba mulai masing-masing jalan sambil saya akan koreksi. Mulai masing-masing maju. Satu baris ya, Oke, silakan. Hitungan pertama 1, jongkok, tangan ke depan. Ya, agak ke depan lagi tangannya sedikit. Ya, tidak apa-apa ya. Sudah posisi 2, angkat pantatnya, dagunya rapat di dada. Rapat dagunya rapat di dada. Ingat itu. Jangan dan pandangannya ke lutut. Ingat, lututnya harus lurus terus sampai punggungnya menyentuh matras. Oke, 3, bengkok sikunya, tolak ke depan, menolak ke depan. Nah, ini menolak ke depan. Ya, enggak apa-apa. Oke, berikutnya. 1, posisi 1, kemudian ya. 2, angkat pantatnya, dagunya rapat di dada. Dagunya rapat di dada, pandangannya ke lutut, dan lutut berusaha terus lurus sampai punggung menyentuh matras. 3, tolak ke depan, tolak. Nah, ini harus buang badannya ke depan. Jangan dilepaskan ya, menolak. Kakinya menolak. Bertumpu nih kakinya, menolak ke depan. Oke, lanjut selanjutnya, berikutnya. 1, ya, 2, angkat pantatnya, lurus lututnya, masukkan dagunya rapat di dada. Bengkok sikunya, menolak kaki, tolak kakinya.
jangan pasang. Ini bagus. Jangan pasang kalau bukan kepalanya di atas, saya atas kepala bukan, tapi punggung leher bagian belakang, kepala bagian belakang yang kena matras. Oke, coba lagi selanjutnya. 1. Oke, 2, angkat pantatnya, dagunya rapat di dada, dagu rapat di dada. Jangan takut, rapat dagunya. 3, bengkok sikunya, menolak kakinya, jatuhkan badannya ke depan. Kelihatan dah kalau ini, jangan ragu, pokoknya jangan takut. Itu saja kuncinya, jangan takut. Berikut. 1, 2, ya, dagunya tetap rapat dagunya. 3, sikunya bengkok, menolak ke depan. Buat jatuhkan badannya ke depan. Ya, tidak apa-apa sedikit menolak begini ke depan. Lagi coba 1 kali sampai paham. Ini lemaskan punggungnya ya, lemaskan punggungnya. Coba siap. Masuk kepalanya, masukkan kepala, rapatkan dagunya sini. Lemaskan punggungnya ini, dorong ke depan biar bengkok sikunya. Bengkok sikunya jangan tahan terus ini. Dorong badannya, jatuhkan ke depan. Jatuhkan ke depan. Ini karena dia lawan badannya. Berikut. Siap. Mulai. Ya. Langsung dipegang lututnya ya. Begitu bangun dalam posisi duduk, pegang lututnya. Siap. Mulai. Langsung pegang lututnya. Ya, pegang lututnya. Siap. Mulai. Tolak badannya ke depan. Jangan ke samping. Sama-sama tangannya berdua ini tumpuannya bersamaan kuat. Sama-sama kuat. Siap. Lanjut. Siap. Mulai. Ke depan. Pegang lututnya. Ayo, oke. Sekarang kita sudah tahu yang mana yang benarnya, mana salahnya. Dah? Kenapa sampai seperti tadi itu? Karena pertama dia terlalu kaku badannya, dia tahan sekali, dia lawan posisi badannya. Kemudian tangan yang bertumpu ini tidak seimbang. Yang satu ini menolak, yang satunya lemas begini. Jadi lari ke samping. Harusnya ini bersama-sama kekuatannya menahan badan supaya tidak ke samping. Larinya ke depan. Kedua, ini lehernya terlalu tahan. Begitu mau buang badannya ke depan begini, selalu kembali kepalanya ke atas begini. Itu kesalahannya. Kemudian masih ada beberapa yang lain, yaitu lututnya. Nah, sekarang kita dari posisi berdiri. Siapa tadi yang agak mending tadi anunya? Ya, coba berdiri. Dari posisi berdiri sekarang, perhatikan. Posisi berdiri itu sikapnya berdiri siap, tangan di atas, ya. Kemudian nanti coba saya sini, kemudian letakkan tangannya. Ini sama seperti tadi, tidak ada bedanya, hanya awalannya yang beda. Posisi tangan, kemudian letakkan, kemudian masukkan dagunya, kemudian tolak langsung ke depan sini. Ya. Kembali posisi berdiri. Itu, ya. Oke? Coba kita lihat, mulai. Siap? Kedua, bersamaan. Siap. 1 ke bawah. Pegang matrasnya. 2 tolak, masuk dagunya. Tolak kakinya, tolak. Ya, berdiri. Langsung berdiri, peluk lututnya. Langsung pegang lututnya. Siap. Berikut. Siap. 1, 2, 3. Tolak ke depan, jatuhkan badannya ke depan. Ya, pegang lututnya, langsung tarik lututnya, pegang lututnya. Langsung berdiri siap. Oke. Saya rasa ini cukup. Saya akan perlihatkan dulu di mana kesalahan sebenarnya yang terjadi. Duduk di sebelah sini, Ki. Leo duduk sini. Di sini yang sebelah sini. Ya. Baik. Saya perlihatkan contohnya ya. Kenapa, di mana kesalahannya sebenarnya? Kesalahan sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Kenapa masih selalu pasang kepalanya bagian atas? Lewatkan ini. Kepala bagian belakang. Leher ini, leher belakang sini. Itu yang harusnya kena matras. Kalau kita tidak, karena selalu pasang kena, pada saat ambil posisi, sudah benar posisinya, tetapi ketika menolak dan bengkok sikunya menurut ini, selalu ditarik kembali kepalanya naik. Akhirnya, di situ tidak bisa lanjut berguling ke depan. Ya, contoh, coba kita ulangi, coba siap.
1, 2, rapat dagunya. Oke, sekarang tetap bertahan, bengkok sikunya, tolak kakinya. 3. Itu kelihatan ya. Kelihatan kenapa dia sampai pasang ini. Bukan bagian kepala bagian belakang. Di situ letak kesalahannya. Sehingga ini, tapi bagusnya karena tolakannya bagus, jadi masih bisa ke depan. Tadinya pasti akan lari ke samping. Ini roll ke depan itu adalah menggulung badan ke depan. Ya, menggulung badan ke depan itu sehingga membentuk namanya berguling. Kalau kita tidak terlalu melawan itu kayak kaku sekali begini sehingga susah ya. Oke, mana tadi yang benarnya, coba di sini. Ini yang kelihatan. Seperti ini, coba perhatikan. Siap. 1, ya, 2, masuk dagunya, 3, ke depan. Peluk tak kakinya, langsung berdiri siap. Itu yang benar. Bisa dibedakan. Yang mana betul-betul melakukan sesuai dengan gerakan yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Sehingga kelihatan bahwa mana memang roll ke depan yang bagus dan mana yang tidak. Bukan berarti tidak bisa, karena tidak bisa. Memang belum paham sekali. Kedua, pasti masih ada rasa takut yang dalam ini sehingga kita tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Apa tujuannya roll ke depan ini? Roll ke depan ini sebetulnya kalau dalam gerakan senam untuk pertandingan itu, ini sebetulnya bisa dikategorikan sebagai senam paling dasar. Bisa juga sebenarnya sebagai gerakan lanjutan. Ketika pesenam itu terjatuh, maka dia akan lanjutkan dengan roll ke depan. Atau bisa juga sebagai gerakan tambahan dalam senam itu. Baik, adik-adik mahasiswa, saya kira ini cukup ya. Ini luar biasa. Semuanya bersemangat. Walaupun masih ada beberapa yang ini, tapi saya rasa akan berproses bahwa semuanya akan bisa. Dan kelihatan bahwa hasilnya lumayan. Sampai di sini saya kira cukup dan kita bersyukur sama Tuhan bahwa tidak ada yang sakit kepalanya, tidak ada yang bermasalah dengan lehernya. Aman-aman semua. Ya, baik. Sebelum kita mengakhirnya, kita harus pendinginan atau pelemasan dulu. Oke, siap. Sekarang kita pendinginan atau pelemasan. Kita lemaskan kembali otot tadi yang begitu tegang melakukan. Saya mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang sakit lehernya lagi ya. Oke, sekarang tangannya di samping, lemaskan saya ke depan begini. Lepas begini. Ya. Lepas. Kemudian lemaskan saya, lemas. Oke, terus ke atas lagi. Putar-putar sini, putar-putar biar supaya ini otot bahunya kembali balas ke depan lagi. Balas. Ya. Sekarang ayun samping kiri kanan. Ayun. Ya. Enak dah? Terasa. Iya. Terasa lagi. Ke depan lagi, ayun lagi. Depan lagi. Relax saja. Ya, terus. Oke. Lagi samping ayun lagi, ayun lagi. Enak. Terus. Ya, putar tangan ini. Baik, balas lagi ke depan. Sekarang, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali dulu, posisi duduk. Baik, adik-adik mahasiswa. Tadi baru kita saja melakukan gerakan senam dasar, yaitu roll ke depan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, membuat badan kita segar, bugar, walaupun sebenarnya masih ada beberapa yang belum bisa sempurna sekali, tapi itu bukan kendala dalam masalah. Namun kelihatan bahwa ada beberapa dan bahkan lebih banyak yang sudah bisa. Memang kelihatan antara yang bisa dengan tidak, tapi lebih kelihatan banyak yang sudah bisa melakukannya. Ya. Memang tidak sempurna sekali seperti ini karena memang kita bukan untuk melaksanakan ini. Yang jelas kita paham bahwa seperti prosesnya tadi saya katakan, bahwa dari posisi berdiri siap, kemudian bagaimana meletakkan tangan, bagaimana bertumpu kakinya, membengkokkan sikunya, memasukkan kepalanya duluan, kemudian dari posisi itu begitu berguling, posisi duduk, peluk kakinya, kemudian berdiri lagi sempurna. Ya,
Sampai di sini dipaham semua, ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih banyak dan kembali kita beraktivitas ke aktivitas kita berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Sehat semua.